Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia ini menyimpan banyak misteri yang jarang terungkap. Salah satunya adalah Lodge Freemason. Freemasonry adalah salah satu organisasi tertua yang bersifat rahasia dan tertutup yang lahir di abad pertengahan dan menyebar ke seluruh dunia. Selain karena banyaknya misteri yang dimiliki, organisasi ini terkenal akan banyaknya tokoh-tokoh penting dalam sejarah yang menjadi seorang anggota. Freemasonry bermula dari perhimpunan tukang batu atau yang dikenal sebagai stonemasons di Eropa. Freemason itu dianggap organisasi yang terlalu mendahulukan kepentingan internasional. Karena Freemason ini kan organisasi dunia, mondial. Keanggotaannya luas dan ada di seluruh dunia. Yang menarik itu sebenarnya kan begini, bagaimana keanggotaan Freemason itu eksklusif, tapi kalau dibilang tertutup banget juga tidak, gitu. Keberadaan mereka sengaja mereka perlihatkan. Misalnya George Washington, dia adalah anggota Freemason karena di salah satu lukisan jelas-jelas diperlihatkan dia dengan pose ya, dia membawa simbol-simbol yang menunjukkan bahwa dia anggota Freemason. Jadi jika Freemason itu sebuah organisasi yang tertutup, yang rahasia, enggak juga. Gitu. Freemason dikatakan sebagai organisasi global karena berhasil meluas ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Dibawa oleh VOC pada abad ke-17, pengaruh dari kehadiran Freemasonry ini nyata tertinggal di berbagai tempat di Indonesia. Salah satunya Lodge de Vriendschap yang terletak di Jalan Tunjungan, kawasan prestisius di Surabaya Pusat. Freemasonry, Freemason masuk ke Hindia Timur, istilah pada masa itu ya, Ost India, itu pada tahun 1767, dan waktu itu dari pihak Belanda yang masih berkuasa di tanah Nusantara adalah VOC. Keanggotaan dari Freemason justru menarik karena ini organisasi eksklusif dan anggotanya adalah para pejabat VOC sendiri, termasuk para gubernur jenderal, para saudagar-saudagar yang kaya. Intinya mereka merekrut atau punya keanggotaan politisi, pengusaha, dan juga mereka yang punya kekuasaan. Didirikan pada tahun 1811, Lodge de Vriendschap menjadi salah satu pusat aktivitas Freemason tertua dan termegah di Indonesia. Berdiri megah di jantung kota Surabaya, Lodge ini menjadi simbol jaringan pemikiran dan kemanusiaan lintas bangsa yang diperkenalkan oleh kolonial Belanda. Lodge Vriendschap, dalam bahasa Inggrisnya friendship atau loji persahabatan, kemudian diterjemahkan menjadi Lokapamitran. Kata mitra sendiri merupakan bentuk sinonim dari perkawanan atau persahabatan. Dan Lokapamitran sendiri juga masih eksis. Artinya tidak berhenti total. Termasuk loji yang salah satu termegah di Indonesia hari ini yang masih tertinggal walaupun belum terawat kembali adalah Loji Freemason di Surabaya, Vriendschap Lodge. Mengapa ada gedung Freemasonry di jalan utama? Jalan Tunjungan itu kan jalan utama ya. Di seluruh Hindia Belanda, Loji Freemasonry itu pasti di area seperti itu. Tidak hanya di Surabaya. Semua pasti ada di ibaratnya itu lanskap. Lanskap itu adalah jalan utama, jalan besar ya. Itu pasti ya. Jadi kenapa bisa ada di Jalan Tunjungan? Pada prinsipnya dulu namanya Petunjungan. Ya. Jadi Jalan Tunjungan sekarang dulu namanya Petunjungan. Jadi kalau di arsip-arsip dokumen Freemasonry Lodge Vriendschap itu namanya Petunjungan. Kenapa ada di situ? Karena memang yang pertama itu adalah pusat kota. Ya. Kita tahu pusat kota dari mana? Ada kantor wali kota, ya, dekat kantor wali kota. Kenapa bisa ada di Jalan Tunjungan yang sekarang jadi kantor Badan Pertanahan Nasional? Ya.
Yang pertama, Freemasonry itu adalah organisasi yang pada waktu itu, ya. Itu bukan organisasi yang bagaimana gitu. Nggak ada kesan misterius ya. Nggak ada kesan bahwa organisasi ini akan aneh atau apa. Jadi ya sama seperti sekarang kita memandang ada PBNU, ada Muhammadiyah. Kalau di organisasi keagamaan Islam ya, ya kita melihat oh ya organisasi gitu loh. Ada gedungnya di sini, lalu ada kantor-kantornya gimana, ya seperti itu. Pun Freemasonry pada waktu itu sama seperti itu. Jadi ini organisasi ya organisasi gitu loh. Masyarakat pada waktu itu menganggap ya organisasi dia. Itu yang pertama, dari sisi lokasi, dari sisi bagaimana pandangan orang pada waktu. Dan ketika mereka membeli tanah dan sebagainya itu bukan hal yang susah ya. Dan menjadikan suatu bangunan di pusat kota itu kan juga ada pertimbangan seperti misalnya dari sisi letak itu lebih strategis, itu juga dipikirkan pada waktu itu. Dan petunjungan pada waktu itu adalah kota, pusat kota. Lodge de Vriendschap pada masa Hindia Belanda dijadikan tempat netral. Lodge ini dipergunakan sebagai Red Cross, wadah penampungan orang-orang yang sakit atau terluka. Lodge de Vriendschap yang kita kenal hari ini lebih dari sekedar gedung bersejarah. Tempat ini menjadi saksi bisu berbagai kejadian, mulai dari pertemuan eksklusif hingga fungsinya sebagai lokasi netral di masa penuh gejolak. Di balik temboknya tersimpan cerita yang tak tertulis di buku sejarah. Jika kita amati lebih dekat, lodge ini dipenuhi oleh simbol-simbol Freemason. Mulai dari bentuk geometris pada lantai mozaik, hingga lambang matahari dan bintang yang terselip di detail ornamen. Arsitektur Lodge de Vriendschap dirancang bukan hanya untuk keindahan. Setiap elemen mengandung makna filosofis sesuai ajaran Freemason tentang keselarasan, cahaya, dan keseimbangan. Kalau kita lihat pola yang di lantai di bangunan itu, kita melihat ada beberapa simbol melibatkan peralatan pertukangan, terus ada buku, terus ada palu. Nah, kalau kita membayangkan pada masa itu, ya buku misalnya, itu simbol ilmu pengetahuan. Nah, bayangkan saja di awal tahun 1900-an saja di tempat ini di Hindia Belanda yang melek huruf barulah 10%. Jadi orang yang bisa baca tulis pada masa itu, apalagi di era bangunan ini berdiri, itu pastilah udah kelompok yang eksklusif, yang elit, tidak semua orang. Lambangnya lugas banget, langsung peralatan kerja, peralatan industri, peralatan pembangunan, gitu. Dan itu tadi kan akhirnya kita bisa melihat bagaimana cara berpikir atau ideologi berpikir mereka. Kalau dari sisi saya mengamati dari sisi visual dan simbol-simbol yang tersirat kira-kira seperti itu. Jadi de Vriendschap itu bentuknya menghadap jalan tunjungan, jadi bentuknya saya terbalik. Nah itu istilahnya kayak dia tidak di bawah pengaruh Kristenan dan yang unsur-unsur agama itu enggak di bawah situ. Karena mereka juga punya aspek spiritual. Jadi ada intelektualitas pengetahuan dan simbolnya buku, kehidupan dan seterusnya. Tapi juga ada simbol-simbol spiritual. Jadi mereka juga secara batinia punya perhatian terhadap aspek batinia maupun spiritual. Itulah kenapa di Lodge Vriendschap bangunan yang paling diutamakan adalah kuilnya, tempat ritualnya. Dan saya mau komentarin ini ya. Di foto lamanya masih ada portal spiritualnya. Sekarang sudah tidak ada lagi tiang portal spiritual kanan dan kiri itu. Kemudian ornamen-ornamen simbol di atas lubang-lubang angin tadi juga sudah tidak ada. Simbol-simbol dan nilai yang dimiliki oleh organisasi ini seringkali dipandang dengan konotasi yang negatif. Banyak yang beranggapan bahwa organisasi ini memiliki hubungan yang erat dengan satanis atau iblis. Istilah gedung setan sendiri
itu juga sudah merupakan hoax tersendiri pada zamannya. Karena mereka juga punya sistem ritual yang dijalankan. Orang awam menganggap ini organisasi yang sesat karena ini pasti berhubungan dengan magic tertentu. Padahal di Freemason sendiri, black and white magic sama black magic pun itu juga dipelajari. Cuman problemnya, mau ikut yang black magic atau white magic, itu perdebatan di bidang spiritualitas mereka juga. Dan teosofi juga punya hal yang sama. Freemason atau Freemasonry itu adalah gerakan intelektual dan spiritual. Tujuannya membangun peradaban dunia yang lebih baik, secara lahir dan batin. Itu tujuannya. Mereka mengakui semua manusia itu sama, dan sama-sama mencari kesejatian hidup. Itulah kenapa karya mereka bukan hanya di bidang tertentu, tapi juga kemanusiaan. Mereka membuat sekolah sendiri, mereka membuat farmasi atau apotik di kota Surabaya pada awal abad ke-19, dan awal abad 20 mereka menguasai sektor apotik. Kemudian mereka juga ingin membangun peradaban yang lebih baik. Salah satu anggotanya namanya F.Y.H. Bayer. Dia merupakan jutawan Crazy Rich Surabaya pada masanya, pemilik pabrik baja pertama. Dan makamnya itu terbuat dari baja, nisannya, dengan simbol Freemason. Itu saja sudah menunjukkan bahwa organisasi ini di bidang spiritual dan intelektual, lahir dan batin. Walaupun tadi Pak Haji tadi nyebut di satu sisi mengakui semua manusia sama, itulah kenapa yang diterima bukan hanya orang Belanda atau Eropa, tapi juga orang Jawa, Tionghoa, Arab, itu diterima. Kini, hanya Lodge de Friendship yang masih berdiri dengan sunyi namun penuh simbol. Tapi kondisinya sangat miris untuk disebut sebagai cagar budaya. Dindingnya retak, atapnya nyaris ambruk, dan seolah tak ada yang peduli. Upaya pelestarian Lodge de Friendship menjadi tantangan besar. Bangunan ini pantas dikategorikan sebagai cagar budaya bukan hanya karena wujud fisiknya, tetapi karena ide dan nilai-nilai yang pernah bernaung di dalamnya. Lodge de Friendship bukan sekedar sisa masa lalu. Ia adalah jendela menuju pemahaman kita tentang sejarah, simbolisme, dan perjalanan manusia dalam menghidupi makna. Kini pertanyaannya bukan lagi tentang siapa Freemason itu, tetapi apakah kita cukup peduli untuk menjaga kisah ini tetap hidup? Tak semua rahasia diciptakan untuk dipecahkan. Beberapa hanya ditinggalkan untuk diamati dan dilupakan perlahan. Tapi ingat, apa yang tak terlihat bukan berarti tak ada. Freemason di Indonesia bukan hanya cerita lama. Mereka pernah ada dan mungkin masih.
Di abad ke-21 ini, Freemason mulai kehilangan daya tarik karena simbolisme kuno dan struktur hierarkis yang dianggap usang oleh generasi muda. Freemason mungkin memudar, tapi pertanyaan yang mereka ajukan masih tetap hidup. Siapa kita dan untuk apa kita ada di dunia ini? Dan mungkin sebagian jawabannya ada di sini, tersembunyi di antara simbol, kisah, dan keheningan yang tak pernah benar-benar pergi.